Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfi Alfian Salsabila, NIM 1187070093. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan memaparkan mengenai praktikum dan hasil ujinya, yang mana praktikum ini hasil tersebut ditujukan sebagai memenuhi tugas UAS dari mata kuliah praktikum sistem komunikasi. Adapun sebelumnya telah dilakukan praktikum yang mana pada UAS kali ini merupakan hasil rancang bangun untuk di video dan menjadi pemaparan. Sebelumnya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Tak lupa panjatkan kita kepada rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa menyelesaikan proyek dari pemaparan praktikum modul Quadrature Amplitude Modulation. Dan tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan terhadap Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, saya ucapkan rasa terima kasih terhadap dosen, kepada asisten dosen yang mana telah memberi pembelajaran dan telah memberi materi sehingga pada praktikum kali ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan tak luput saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang saling membantu sehingga pada praktikum kali ini tidak ada kendala yang berarti. Oke. Pada pembahasan kali ini akan dibahas mengenai Quadrature Amplitude Modulation, di mana Quadrature Amplitude Modulation merupakan salah satu dari jenis modulasi-modulasi yang ada. Pada sebelumnya telah dibahas mengenai garis besar modulasi, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu analog modulasi dan digital modulasi. Dari kedua garis besar tersebut banyak macam jenisnya, terdapat ASK, PSK, FSK, dan yang lainnya. Namun pada kesempatan kali ini saya mendapat proyek pemaparan yaitu mengenai Quadrature Amplitude Modulation. Quadrature Amplitude Modulation diartikan sebagai teknik modulasi yang merupakan kombinasi dari fasa dan modulasi amplitudo dari suatu gelombang pembawa ke dalam satu saluran. Dengan kata lain, QAM mentransmisikan informasi dengan mengubah amplitudo dan fase gelombang pembawa sehingga mengandalkan bandwidth efektif. QAM juga dikenal sebagai Quadrature Carrier Multiplexing. Dengan sinyal QAM, modulasi langsung dari gelombang pembawa dan quadrature terlibat, sebagaimana quadrature menunjukkan bahwa perbedaan fase di antara dua pembawa adalah 90 derajat. Kemudian langsung saja kita akan membahas mengenai praktikum Quadrature Amplitude Modulation. Seperti kita ketahui, pada Quadrature Amplitude Modulation ini menggabungkan antara modulasi amplitudo dan modulasi fase. Pada Quadrature Amplitude Modulation ini amplitudenya lebih dari 2, sehingga variasi akan berjalan yang terbagi atas 8 QAM, 16 QAM, dan lainnya. Oke, langsung saja. Pada kali ini simulasi menggunakan aplikasi IDE MATLAB 2018B, dan kita bisa mulai langsung projectnya, yaitu dengan menggunakan Simulink. Dengan menggunakan Simulink ini, maka kita bisa menyusun mengenai rangkaian Quadrature Amplitude Modulation, yang mana rangkaian tersebut disusun atas komponen-komponen seperti pada berikut ini. Di antaranya yaitu random integer, yaitu sebagai generator sinyal, kemudian generator general, QAM atau modulator
QAM, kemudian general QAM demodulator, kemudian diagram konstelasi, kemudian terdapat sine wave, dan terdapat complex to real image. Setelah itu terdapat sine wave kedua, yang mana dari sine wave ini dan complex to real image akan dimasukkan ke dalam produk yang sebelumnya pada parameter produk tersebut telah diatur untuk mendapatkan dua inputan. Kemudian setelah terdapat dua produk, di sini terdapat komponen, yaitu komponen sum. Komponen sum ini berfungsi untuk menggabungkan atau mensamkan, menambah dari hasil keluaran produk dan produk yang lain. Setelah itu menjadi satu keluaran yang akan dimasukkan ke dalam scope. Pada scope tersebut, pada parameternya kita mengatur untuk dapat memberikan tiga inputan. Tiga inputan ini akan disambungkan pada sum, pada generator demodulator, dan setelah keluaran random integer. Nah, untuk lebih jelasnya, maka dapat kita lihat untuk parameter-parameter tersebut, diantaranya random integer generator seperti parameter berikut ini. Kemudian terdapat general modulator baseband, yang mana fungsi konstelasinya, fungsi signalnya telah kita masukkan seperti ini. Kemudian terdapat parameter demodulator general QAM, yang mana fungsinya telah kita tentukan. Nah, kemudian untuk sine wave-nya, amplitude-nya masukannya 2 dari DSP itu sendiri. Begitupun pada sine wave yang sini, pada sine wave di sini amplitude-nya diatur pada 1, dan kemudian produk, sum, dan scope yang telah saya jelaskan sebelumnya. Setelah itu masuk kepada proses wiring. Pada proses wiring kita sambungkan antara generator dan modulator, setelah itu demodulator, kemudian konstelasi diagramnya kita sambungkan antara modulator dan demodulator, sambungkan juga konstelasi complex to real image dan sine wave. Di sini produk terdapat dua inputan, yang mana inputan tersebut satu dari sine wave dan satu dari complex to real image. Dan kemudian keluaran dari produk tersebut akan kita hubungkan untuk disamkan, dan pada sum tersebut akan terjadi output 1. Jadi satu output yang keluar dari sum tersebut dan masuk ke dalam scope. Begitupun pada keluaran demodulator yang akan masuk pada kaki ketiga dari scope tersebut, dan pada kaki pertama akan dihubungkan untuk keluaran pertama dari generator sinyal random integer. Seperti dapat kita ketahui, pada random integer ini akan mengeluarkan bit-bit secara acak. Setelah itu akan memasuki fase modulator, yaitu dimodulasi. Kemudian di demodulator, pada generator QAM ini fungsinya seperti itu. Kemudian konstelasi diagram berfungsi untuk menampilkan diagram konstelasi yang terbentuk. Setelah itu pada scope ini akan muncul atau fungsi yang untuk merepresentasikan sinyal-sinyal keluaran.
seperti pada sebelumnya, pada sine wave ini dan produk sosam telah saya jelaskan sebelumnya. Maka setelah kita melakukan wiring tersebut, kita dapat mengcompile-nya. Diagram konstelasi dari modulasi QAM itu sendiri, yang mana terdapat 8 titik sudut konstelasi. Pada diagram tersebut ditampilkan pada warna merah. Pada sinyal scope tersebut, yang mana scope merupakan komponen untuk menampilkan atau merepresentasikan sinyal keluaran dari modulasi itu. Dapat kita lihat bahwa amplitude yang kita lihat pada sinyal kotak ini serta sinyal pada fasenya kita dapat melihat, yaitu apabila amplitudenya berubah, maka fase sudutnya akan mengalami perubahan ketika mengalami modulasi atau mendapat pemulaian sudut baru. Dapat kita lihat bahwa pada pertemuan ini terjadi salah satunya pemutusan sinyal untuk memulai dari sudut yang lain. Jadi pada modulasi ini terjadi perubahan pergeseran sudut untuk memulai sinyal tersebut. Dapat kita lihat pun pada amplitudenya akan berubah dan fase pun berubah. Polanya sama seperti itu. Dapat kita lihat pada fase selanjutnya akan mengalami perubahan, begitupun dengan amplitudenya. Amplitude pun akan mengalami perubahan, karena ini merupakan ciri dari karakteristik quadrature amplitude modulation, yang mana pada quadrature amplitude modulation merupakan jenis modulasi yang menggabungkan antara modulasi amplitudo dan modulasi fasa. Begitupun pada sinyal akhirnya nih, kita dapat melihat bahwa pada ketika fasenya berubah, amplitude akan berubah, karena seperti sebelumnya sama, yaitu hal itu merupakan karakteristik dari quadrature amplitude modulation. Maka dari itu, penggunaan quadrature amplitude modulation sangatlah berkarakter. Adapun dalam quadrature amplitude modulation, penggunaannya terdapat keuntungan dan kekurangan. Kelebihan QAM adalah diantaranya yaitu kekebalan kebisingan dari QAM sangat tinggi, sehingga gangguan kebisingan sangat sedikit. Dan juga pada QAM memiliki kemungkinan nilai kesalahannya rendah. Sementara itu, kekurangannya diantaranya di QAM perubahan amplitudo rentan terhadap noise. Sementara pada QAM kekurangannya yaitu dalam format QAM order tinggi ada kesulitan bagi penerima untuk memecahkan kode sinyal dengan cepat. Dengan kata lain, ada penurunan kekebalan terhadap kebisingan. Jadi format QAM tingkat tinggi hanya digunakan jika ada rasio signal to noise yang tinggi. Maka dari itu, setelah kita melakukan praktikum tersebut dan kita telah memahami karakteristik dari modulasi QAM ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa modulasi QAM merupakan jenis modulasi gabungan antara modulasi amplitude dan modulasi sudut fasa. Kemudian modulasi QAM merupakan jenis modulasi yang menggunakan dua tingkatan atau lebih amplitude. Setelah itu, kesimpulan terakhir yaitu modulasi jenis QAM merupakan jenis modulasi dengan kemungkinan kesalahan data yang rendah serta kecepatan data yang relatif lebih cepat. Baik, begitulah yang dapat saya paparkan pada praktikum quadrature amplitude modulation ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kata yang salah mohon dimaafkan. Saya Zulfi Alfian Salsabila
NIM 1187070093. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.